Di sini aku akan membahas mengenai sistem peredaran darah fetus. Di sini kalau kita lihat secara garis besar, terdapat perbedaan antara sirkulasi dari orang dewasa dan bayi. Kalau misalnya dari orang dewasa, dia mendapatkan oksigen itu langsung dari luar tubuh karena paru-parunya itu sudah bisa berfungsi secara sempurna. Dia bisa memperoleh oksigen dari hidung, sementara bayi di sini, bayi ada di dalam rahim ibu. Jadi dia menerima oksigen dan zat-zat nutrisi yang diperlukan lainnya itu melalui ibu, belum bisa secara independen, dan itu melalui plasenta ke bayi. Nah, oke, langsung saja kita lihat di sini. Aku akan bahas sekilas mengenai anatomi dari manusia, dari orang dewasa. Nah, di sini darah dan normalnya itu yang terdeoksigenasi akan masuk melalui vena cava superior dan inferior, kemudian ke vena ventrikel kanan, terus ke ventrikel kiri melalui katup tricuspid, terus akan pergi ke paru melalui katup pulmonal dan arteri pulmonal, terus ke paru untuk dioksigenasi. Ketika darah sudah dioksigenasi, maka akan kembali ke jantung, ke atrium kiri melalui vena pulmonal, terus ke ventrikel kiri, terus dialirkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta, terus ke aorta dan ke arteri-arteri kecil lainnya. Nah, ini berbeda dengan apa yang ada pada bayi, karena anatomi jantung pada bayi atau pada fetus itu terdapat shunt atau penyeberangan atau bypass yang dapat memungkinkan terjadinya sirkulasi antara ibu dan bayi. Jadi terciptalah shunt ini yang akan kita bahas selanjutnya, dan juga ada beberapa pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya sirkulasi ini. Jadi terdapat perbedaan antara anatomi jantung bagi orang dewasa dan juga bayi. Tapi jika bayi tersebut sudah keluar dari rahim ibu dan sudah berkembang dan sudah menggunakan paru-paru, maka jantungnya itu akan berfungsi seperti orang dewasa. Oke, selanjutnya mari kita bahas peredaran darah fetus, peredaran darah bayi ketika masih di dalam rahim. Oke, di sini kita mulai dari pertukaran darah di plasenta. Sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa plasenta ini berfungsi sangat penting di mana tempat bayi atau fetus mendapatkan darah yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi. Jadi di plasenta ini terdapat bagiannya ibu atau uteroplasenta, yaitu bagian ini, dan bagian bayi atau fetoplasenta di sini. Nah, bagiannya ibu ini akan muncul arteri-arteri dan vena yang berfungsi sebagaimana dengan fungsinya. Kalau arteri, dia berfungsi untuk memberikan darah yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi. Kalau vena, dia berfungsi untuk menangkap cairan-cairan yang sudah tidak dipakai lagi dalam tubuh bayi, lalu akan ditangkap oleh vena ibu. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada arteri dan juga vena dari bayi. Di sini mereka berfungsi untuk menangkap O2, nutrisi yang diperlukan, terus akan dihantarkan ke bayi. Dan selain itu, ada arteri umbilikalis, di mana arteri umbilikalis ini dia berfungsi membuang zat-zat yang tidak diperlukan bayi lagi di plasenta dan ditangkap oleh vena ibu. Nah, dari sini kita bisa lihat ini akan menyatu menjadi tali pusat. Nah, tali pusat ini dia kayak seperti jalinan antara vena dan arteri umbilikalis dan vena umbilikalis. Kita bisa lihat di sini. Jadi vena di sini ada satu vena, terus ada dua arteri umbilikalis. Nah, vena umbilikalis ini vena yang mengandung darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, sementara arteri umbilikalis dia mengandung darah yang terdeoksigenasi. Nah, selanjutnya vena yang kaya akan oksigen, dia akan melewati hati
Nah, hati juga di sini masih belum berfungsi, tapi oksigen juga dan nutrisi juga perlu melewati hati untuk pertumbuhan hati. Dan selanjutnya akan terjadi bypass atau penyeberangan melalui pembuluh ductus venosus di sini. Nah, ini shunt yang pertama yaitu ductus venosus. Jadi darah akan langsung di-shunt, akan langsung dialihkan ke ductus venosus, akan masuk ke atrium kanan. Terus darah ini akan bercampur dengan darah-darah yang terdeoksigenasi, baik itu dari vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi akan penuh dengan darah yang kayak akan O2 dan CO2 termix. Berhubung paru-paru belum bekerja dengan sempurna, paru-paru masih tumbuh dan berkembang, maka akan terjadi resistansi. Dan resistensi ini yang membuat darah yang ada di atrium kanan akan tershunt ke atrium kiri. Jadi dia akan masuk ke atrium kiri melalui foramen oval. Nah, foramen oval ini adalah shunt yang kedua. Nah, shunt darah dari atrium kanan ke atrium kiri juga ini bisa terjadi karena tekanan di atrium kiri juga ini masih rendah, karena kan darah yang kembali dari paru-paru juga masih sedikit, paru-paru belum berfungsi, jadi tekanannya itu cenderung dari atrium kanan ke atrium kiri. Jadi darah akan masuk dari atrium kanan ke atrium kiri, terus dari atrium kiri ke ventrikel kiri, terus akan masuk ke aorta, terus akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, sebagian darah yang ada di ventrikel kanan ini akan masuk di ventrikel kiri, terus akan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, saat masuk ke arteri pulmonalis ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa paru-paru belum bekerja dan terjadi resistensi dari pembuluh-pembuluh darah paru karena belum bisa bekerja. Jadi darah ini akan masuk ke ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini adalah shunt yang ketiga, shunt yang terakhir. Jadi akan masuk ke sini dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, saat darah disebarkan ke seluruh tubuh, dia akan ke bagian-bagian yang memerlukan oksigen, dan ada dua pembuluh darah yaitu arteri umbilicalis. Dia akan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi di plasenta. Jadi langsung dikembalikan lagi ke plasenta. Nah, itulah peredaran darah saat bayi dan masih di dalam rahim. Nah, bagaimana kalau bayi sudah lahir? Maka akan terjadi perubahan-perubahan bagi shunt-shunt ini dan juga bagi pembuluh-pembuluh darah yang ada. Nah, saat bayi lahir, bayi keluar, maka tali pusar ini akan dipotong, akan diklem. Nah, otomatis akan terjadi resistansi di sini, resistansi plasenta. Jadi pembuluh-pembuluh ini sudah tahu kalau mereka ini sudah tidak lagi berfungsi dan mereka akan mengalami vasokonstriksi. Apalagi jika misalnya bayi sudah bernapas dan kadar oksigen di dalam pembuluh darah itu sudah tinggi, maka ini akan semakin mendukung terjadinya vasokonstriksi dari pembuluh darah, baik itu ductus venosus, terus vena umbilicalis, dan juga arteri umbilicalis. Maka ini akan terjadi vasokonstriksi dan akan menghilang. Nah, untuk ductus arteriosus ini menurut salah satu sumber, dia akan mengalami vasokonstriksi sekitar 1-2 jam setelah bayi baru lahir. Nah, ini sama seperti alasan yang lain, ini karena terjadi peningkatan kadar oksigen di dalam pembuluh darah, dan juga ini dikarenakan karena pada saat bayi masih dalam rahim itu terjadi produksi prostaglandin. Prostaglandin ini yang akan mempertahankan ductus arteriosus membuka, dan jika bayi sudah lahir, maka terjadi penurunan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang membuat ductus arteriosus mengalami vasokonstriksi. Nah, terus
Sama juga dengan foramen oval, dia juga penutupannya itu terjadi secara singkat setelah bayi itu lahir. Nah, penutupan ini dikarenakan karena paru sudah bisa mengembang, sudah terjadi pertukaran gas CO2 dan O2 dalam paru, otomatis pengembalian vena pulmonalis ke dalam ventricle ke dalam atrium kiri juga meningkat. Jadi ini akan mendorong foramen oval untuk menutup. Jadi foramen oval akan menutup setelah terjadi pengembangan paru, setelah paru-paru sudah bisa berfungsi dengan baik, setelah atrium kanan sudah berfungsi dengan baik. Nah, tapi sumber untuk pembuluh-pembuluh darah umbilical vein, arteri pulmonalis, dan ductus venosus untuk sumber pasti kapan mereka hilang itu masih belum jelas. Ada yang mengatakan secara dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu, dan foramen oval juga ada yang mengatakan setelah bayi lahir, dan ductus venosus ada yang mengatakan 15-24 jam setelah bayi lahir, dan secara sempurna itu bisa sampai 3-4 minggu. Jadi harus didik lagi, harus dicari lagi sumbernya, kapan secara jelas pembuluh-pembuluh darah yang dipakai untuk dalam rangka sirkulasi fetal ini terjaga, ini menghilang, itu kapan mereka menghilang secara sempurna, itu kapan ya, sangat rumit. Oke, itu dia sistem peredaran darah fetus. Aku harap bisa dimengerti dan semoga video ini bermanfaat.